Saat ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok terkait identifikasi aset, modul 3.2, tugas ruang kolaborasi kelompok 1. Perkenalkan, anggota kelompok 1, Ibu Fitria Tumewang MPD dari SD Impres Maliku, Bapak Hendra Ogi SPD dari SD Negeri 5 Amurang, Ibu Silia Tundoong SPD dari SMA Negeri 2 Tareran. Tujuan pembelajaran, JGP dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Ada 7 identifikasi aset yang kelompok kami bahas antara lain modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Pertama, modal manusia. Aset di SD Negeri 5 Amurang. Kepala Sekolah Jenjang Pendidikan S2, guru jenjang pendidikan S1, jumlah siswa 130, orang tua siswa yang aktif di komite sekolah, guru agama Islam dari sekolah lain. Selanjutnya, aset SD Impres Maliku. Kepala Sekolah Jenjang Pendidikan S1, guru jenjang pendidikan S1 dan S2, jumlah siswa 65, orang tua siswa yang aktif di komite sekolah, pelatihan kesenian dari tempat lain. Selanjutnya, aset SMA Negeri 2 Tareran. Kepala Sekolah Jenjang Pendidikan S2, guru jenjang pendidikan S1 dan S2, jumlah siswa 123, orang tua siswa yang aktif di komite sekolah. Strategi pemanfaatan. Pertama, beberapa guru yang telah mengikuti program sekolah penggerak, maka akan lebih mudah dan efektif untuk mewujudkan sekolah yang berpihak pada murid. Kedua, memberikan kesempatan kepada guru untuk mengembangkan dirinya dengan mengikuti pelatihan, seminar, workshop, perlombaan, dan lain-lain. Ketiga, adanya tim tari untuk mengikuti lomba antar sekolah, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Keempat, guru agama yang bisa memimpin kegiatan keagamaan, pembuatan soal agama Islam. 2. Modal sosial. Aset, memiliki kerjasama yang baik dengan beberapa instansi dinas pendidikan, komite sekolah, dinas lingkungan hidup, dinas pariwisata dan kebudayaan, Polres, Puskesmas, BNN, PT Kargil, serta dukungan masyarakat pada lingkungan sekolah. Strategi pemanfaatan, bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup untuk bank sampah, pelaksanaan penamatan ataupun studi tur, dinas pariwisata, dana, kebudayaan terkait dengan tari daerah, bekerja sama dengan PT Kargil untuk studi tiru, BNN serta Polres sebagai pembicara dalam kegiatan sekolah terkait ketertiban murid, menjalin kerjasama dengan lingkungan sekitar guna untuk memantau perilaku murid, guru, dan tendik. Ketiga, modal politik. Aset, pertama, status sekolah negeri dan adiwiyata mandiri dan sekolah penggerak pada sekolah yang berdekatan. Kedua, letak geografi sekolah di tengah perkotaan. Strategi pemanfaatan. Pertama, sekolah terdekat sebagai percontohan secara mandiri. Kedua, dikelilingi banyak SMA dan SMK, maka akan mempermudah untuk menjadi contoh dalam kegiatan apapun. Ketiga, menjadi lebih aktual atas informasi dan pemanfaatan sarana prasarana untuk keperluan kedinasan dari Dinas Pendidikan. 4. Modal agama dan budaya. Aset, pertama, masyarakat yang religius dan banyak budayawan di sekitar sekolah. Kedua, kreativitas dan kualitas murid yang tinggi dalam bidang olahraga, kesenian, agama. Ketiga, hampir 98% murid adalah minahasa. Dan keempat, program Mapalus. Strategi pemanfaatan, banyak tokoh agama dan budayawan di sekitar sekolah dapat digunakan partisipasinya dalam kegiatan keagamaan dan budaya.
Kedua, kreativitas murid digunakan untuk kelestarian budaya. Ketiga, suku Minahasa terkenal dengan budaya Torang Samua Basudara, sehingga bisa digunakan untuk penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Terakhir, kerja bakti pengembangan lingkungan sekolah, contohnya membuat pagar. 5. Modal fisik. Aset. Pertama, gedung utama, ruang kelas, lobi, ruang tamu, UKS, OSIS, pramuka, ruang guru, perpustakaan. Kedua, ruang laboratorium IPA dan komputer. Ketiga, ruang penghijauan, kantin dan koperasi sekolah. Keempat, area olahraga, parkir, musola dan kamar mandi. Kelima, drainase yang baik dan listrik serta jaringan internet yang lancar. Strategi pemanfaatan. Pertama, memanfaatkan kegiatan intra dan ekstrakurikuler lebih optimal. Kedua, menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, dan nyaman. Ketiga, dapat digunakan untuk fasilitas kegiatan kesiswaan maupun pengembangan guru. Keempat, dapat dimanfaatkan untuk pertemuan pengembangan guru dan tendik di lingkungan Dinas Pendidikan. Kelima, kegiatan berbasis IT dan penghijauan serta praktikum IPA lebih efektif dan efisien. 6. Modal lingkungan alam. Aset. Pertama, perkebunan warga. Kedua, lokasi di pinggir jalan utama dan di tengah kota. Ketiga, dikelilingi oleh pusat perbelanjaan. Keempat, dekat dengan wisata tengah kota. Strategi pemanfaatan. Pertama, bisa dijadikan ladang percobaan kegiatan P5. Kedua, dekat dengan pusat perbelanjaan dan wisata religi, memudahkan murid untuk menggali pengetahuan secara langsung guna sebagai kelancaran dalam proyek pendidikan profil pelajar Pancasila. 7. Finansial. Aset. Pertama, dana BOS. Kedua, dana BOP. Ketiga, sewa kantin. Keempat, komite dan alumni. Strategi pemanfaatan. Pertama, penggunaan anggaran untuk pembelajaran dan aktivitas murid. Kedua, penyusunan RKA sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Ketiga, uang sewa kantin dan laba koperasi dipergunakan untuk kesejahteraan warga sekolah. Dan keempat, ikatan alumni dan komite sebagai sumber alternatif pendanaan sekolah. Terima kasih.